Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu karakter bagian dari keberhasilan. Saudara, saat ini kita akan belajar salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yoyada. Yoyada ini adalah prajurit Daud, dan ia dilahirkan dari seorang kepala imam di Israel pada saat itu, dan dia ini adalah orang yang gagah perkasa. Kalau kita melihat arti daripada nama Yoyada adalah Tuhan yang membangun. Saudara, Yoyada adalah prajurit Israel yang berasal dari Kabzeel. Ini salah satu kota di Yehuda dekat tanah Edom di tanah Negev. Ayahnya adalah seorang kepala imam seperti yang saya katakan tadi, dan ini merupakan luar biasa. Saya melihat Yoyada adalah selain daripada ia seorang imam, tetapi ia juga seorang prajurit. Saya membaca buku, mereka menafsir bahwa Yoyada adalah dia memegang dua jabatan. Yang pertama adalah sebagai imam dan juga sebagai prajurit Daud pada saat itu. Kenapa mereka mengatakan bahwa Yoyada adalah seorang imam? Karena ayah Yoyada adalah seorang kepala imam di Israel pada saat itu. Di Israel, kalau bapaknya seorang imam, sudah pasti anaknya pun akan menjadi seorang imam juga. Karena Yoyada memiliki karakter yang baik, ia berhasil di dalam dua jabatan yang dia pegang. Profesi apapun yang kita kerjakan, entah itu kita sebagai pegawai negeri, entah itu kita sebagai petani, sebagai bisnis, karyawan sekalipun, saya mau katakan bisa kita lakukan asalkan memuliakan nama Tuhan dan tentu menjadi berkat bagi semua orang. Kita melihat prestasi yang diraih oleh seorang Benaya. Yang pertama adalah ia mengalahkan dua pahlawan besar hebat dari Moab. Kemudian yang kedua adalah dia membunuh singa dalam gua pada waktu hari bersalju. Ini orang hebat juga. Coba Anda bayangkan, dia membunuh singa di dalam gua. Singa dengan manusia bergulat di dalam gua gitu. Singa itu lebih besar daripada manusia. Kemudian harinya juga pada waktu hari tidak bersahabat dengan manusia. Kemudian yang ketiga adalah dia menghadapi dan mengalami dan mengalahkan orang Mesir yang tinggi besar bertobat dengan tongkatnya. Dia mengalami orang raksasa juga tinggi besar. Rupanya bukan hanya Goliat aja orang besar, ada juga dari orang Mesir yang gagah perkasa sama seperti Goliat, dan dia mengalahkan itu sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat dan dia mengambil pedang daripada Goliat sendiri dan dia memotong kepalanya Goliat. Itu juga yang dilakukan oleh Yoyada. Dia mengalahkan orang Mesir dan dengan tombaknya sendiri dia menangkapnya dan dia membunuh orang itu. Saudara, oleh karena ini yang dia lakukan, maka Benaya diangkat menjadi kepala pasukan orang Kreti dan Pleti di bawah Panglima Ion. Orang Kreti dan Pleti adalah itu orang Filistin, dan ini adalah sangat susah untuk dididik. Kenapa saya katakan seperti begitu? Orang Filistin adalah musuhnya orang Israel, tetapi ada tentara daripada orang Filistin yang mendukung daripada Israel. Ini kan harus intelijen yang kuat, Bapak Ibu. Jangan-jangan dia berpura-pura menjadi tentara, lalu dengan sengaja dia membunuh raja. Ya saya nggak tahu yang namanya politik, tetapi ini sering terjadi gitu.
Ada orang yang pura-pura mendukung kubu ini, tetapi kita tidak tahu, ternyata dia mata-mata gitu. Dia akan menjadi kepala pasukan orang Kreti, dan Kreti di bawah panglima Yoab. Intelijennya luar biasa. Sebab kalau dia lengah begitu saja, dia tidak tahu karakter orang-orang ini, bisa saja orang-orang ini kan musuh, bangsa dari musuh Filistin, dan sering berperang dengan bangsa Israel. Kemudian yang kedua adalah dia menjadi kepala pasukan 30 orang yang mengawal raja. Dia adalah bodyguardnya presiden kalau sekarang, tapi pada saat itu dia raja gitu. Dia bodyguardnya, dan dia pemimpin 30 orang yang menjaga daripada luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat nanti pada akhirnya, dia menjadi panglima ketika anaknya Daud yang bernama Salomo menjadi raja, dan Daud merekomendasikan Yoyada menjadi panglima. Pertanyaannya adalah kenapa Yoyada yang dipilih? Karena ia dapat dipercaya, karena ia memiliki karakter yang baik. Seperti judul tadi, bahwa karakter adalah bagian daripada keberhasilan. Ada 4K yang membuat Benaya berhasil, dan juga kita pada saat ini. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Benaya, yaitu ia memiliki keberanian. Ayat 20 dan ayat 21 demikian firman Tuhan. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasad, yang berasal dari Kabzeel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turut ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersama. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Saudara, bukan hanya kuat, tetapi Yoyada juga harus memiliki keberanian. Ada orang besar, kumis tebal, badannya luar biasa, tetapi tidak memiliki keberanian. Tetapi ada orang yang pendek kecil, tetapi dia memiliki keberanian yang luar biasa. Saya kasih contoh seperti Daud. Meskipun badannya pendek seperti saya dan Pak Sadar di tempat ini, tapi luar biasa dia mengalahkan orang besar. Jadi saya mau katakan sekali lagi, orang besar kumis tebal sekalipun tidak menjamin ia pemberani. Tetapi Yoyada adalah dia berani membunuh dan melawan orang raksasa dari Mesir. Dan dia seperti persis seperti yang dilakukan oleh Daud, yang membunuh dengan tombaknya sendiri. Kemudian dia menangkap singa pada waktu hari bersalju. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa tantangan yang terbesar akan menjadi prestasimu yang besar. Saudara, kapan Daud diangkat menjadi raja? Saat dia membunuh Goliat. Siapa Goliat dalam kehidupan Daud? Siapa Goliat dalam kehidupan bangsa Israel? Goliat adalah tidak lebih daripada masalah bagi bangsa Israel. Dan ketika dia berani menghadapinya, ketika dia melawan, ya diangkat menjadi. Sekali lagi, tantanganmu adalah menjadi prestasimu. Jikalau tantangan yang Anda hadapi adalah besar, maka prestasimu juga besar. Tetapi jikalau tantanganmu yang Anda tantang adalah hanya masalah kecil-kecil saja, saya mau katakan prestasimu pun kecil, Bapak Ibu.
Jadi mintalah tantangan yang besar supaya prestasi kita pun besar. Kemudian, kapan Daniel mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan? Apakah ketika Daniel berada di istana dia duduk santai bersama dengan raja pada saat itu? Tidak. Daniel merasakan bagaimana pertolongan Tuhan ketika ia dibuang singa. Siapa lagi? Sadar, Mesak, dan Abednego. Kapan mereka mengalami kebaikan Tuhan? Apakah mereka ketika jalan-jalan lalu dengan tiba-tiba mereka mengalami kebaikan Tuhan? Tidak. Kapan mereka mengalaminya? Ketika ketiga orang muda ini berada dalam api yang menyala dan Tuhan membebaskan mereka. Sekali lagi, tantanganmu itu prestasimu. Kalau Anda menghadapi tantangan yang besar, prestasimu besar. Tapi kalau Anda menghadapi tantangan yang kecil, prestasimu kecil. Karena itu, kesimpulannya adalah sepertinya kita bersyukur kalau ada tantangan yang besar menghadapi kita. Kenapa? Karena di dalam tantangan ada prestasi yang luar biasa. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain daripada keberanian, yang kedua adalah keteladanan. Saudara, ada kemiripan antara Benaya dengan Daud. Ia mengalahkan singa. Juga Daud berkata, jikalau ada binatang buas menerkam daripada ternaknya, dia terlebih dahulu membunuh daripada binatang buas tersebut. Kemudian yang kedua adalah cara mereka mengalahkan musuh. Daud dia mengalahkan musuhnya, dia bunuh dengan tombak atau pedang daripada Goliat sendiri. Itu juga yang dilakukan oleh Yoyada. Dia mengambil tombak daripada orang Mesir itu, dan dengan tombak orang Mesir itu sendiri dia membunuh daripada orang yang gagah perkasa tersebut. Saudara, saya melihat bahwa ternyata Yoyada adalah dia mengidolakan daripada Daud. Dia meniru keberhasilan yang dilakukan oleh Daud. Dia meniru cara berperang seorang Daud. Saudara, kalau seorang pemain bola, kalau dia ngefans sama Ronaldo, itu meskipun dia nggak pandai-pandai banget gitu main bola, tapi gayanya kayak Ronaldo. Kalau dia nendang tendangan bebas, dia mundur 7 langkah dulu, dia 7 langkah, baru dia begini, baru dia nendang. Saudara, ada dulu orang teman kami main bola seperti begitu. Dia nggak pandai, tapi gayanya kayak melebihi daripada Cristiano Ronaldo. Nah, ini yang dilakukan oleh Yoyada. Dia mengikuti teladan atau kelakuan daripada Daud dalam hal ini, dalam hal yang benar. Saudara, kita melihat juga Timotius, dia mengikuti daripada atau dia mencontoh karakter daripada Paulus. Paulus berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Yesus Kristus. Saudara, saya dorong supaya kita yang ada di tempat ini, mari kita bergabung dengan orang-orang yang hidupnya positif, yang pemikirannya luas, orang-orang yang punya relasi banyak. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya amati ada beberapa pemuda, saya melayani pemuda udah lama sekali. Sejak saya tahun 2012 saya melayani dan saya tangani pemuda sampai sekarang. Saya melihat jikalau anak muda salah memilih komunitasnya,
maka orang itu siap-siap dia akan nggak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Kalau anak muda salah memilih daripada temannya, salah memilih komunitas, ya nggak lama dia akan nggak rajin beribadah lagi, bahkan dia tidak mau beribadah. Saya melihat seperti begitu. Tetapi jikalau ada pemuda dari luar, lalu dia bergabung dengan komunitas kita, lama-lama dia akan mengikut kita. Saya kasih contoh aja. Kita ini ada tim futsal setiap hari Minggu. Kita nggak mengajak nih orang ini gitu. Tapi dia dengar sama kawannya, lalu dia datang bermain futsal dulu. Kita tidak menarik orang tersebut, kita berkata, ayo datang di pemuda enggak. Dengan sendiri dia bertanya, ini grup apa? Kita menjelaskan, ini grup pemuda. Adakah ibadah pemuda? Ada. Di mana ya? Saya cari-cari kok nggak ada gitu. Kita kasih tahu tempatnya. Tunggu beberapa hari kemudian dia ibadah di tempat ini. Kenapa? Karena dia berkomunitas dengan kita, dan kita adalah orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan salah memilih orang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan. Kalau begitu saya nggak bergaul dong sama orang-orang lain. Hanya orang-orang yang kudus gitu, sama Pak Gembala aja saya bergabung dengan Pak Anderson, dengan Pak Adiso aja kalau begitu. Sementara juga Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi garam bagi semua orang. Jawabannya seperti begini Bapak Ibu. Ada orang yang mengantar barang ke tempat kita, kita ada pesan barangnya. Lalu istri kita mengatakan, Pak, ada barang. Kita mengatakan, suruh dia tunggu di depan rumah. Kemudian ada seorang tamu datang kepada kita. Ada seorang anak melapor kepada kita, Pak, ada tamu. Kita menyuruh dia, oh ya, suruh dia ke tempat suruh dia duduk di tempat tamu. Nanti saya akan pergi ke situ. Kemudian ada istri kita datang. Lalu anak kita bilang, Pak, Mama datang ke pasar. Oh ya, suruh dia ke dapur. Kalau udah capek nanti suruh dia ke kamar. Wajar. Kalau contohnya seorang yang mengantar barang, kurir, ketika anak kita melaporkan mengatakan, Pak, ada orang yang mengantarkan barang, lalu kita bilang, oh ya, suruh dia di dalam kamar gitu. Apakah tepat seperti begitu? Atau ada orang tamu datang, lalu kita mempersilakan, oh iya ya nak, suruh dia di dalam kamar gitu. Gak mungkin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan, pengaruh juga di mana lingkungan kita berada. Siapa orang yang kita bersama-sama setiap hari. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah menuju keberhasilan. Yang pertama harus memiliki keberanian. Yang kedua adalah harus memiliki keteladanan. Kemudian yang ketiga, memiliki kesucian. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Benaya adalah keturunan orang benar. Karena Benaya adalah anak seorang kepala imam di Israel. Biasanya kalau dia melihat bapaknya sering beribadah kepada Tuhan, otomatis anaknya pun mengikuti. Dan seorang imam juga nggak mungkin dia pergi beribadah kepada Tuhan lalu dia tidak mengajak anaknya. Saya kasih contoh seperti saya di tempat ini. Saya pergi ibadah di tempat ini, tetapi Arka dan Christopher saya tinggal di rumah. Saya bilang gak usah beribadah, aku aja yang beribadah. Gak mungkin. Saya percaya bahwa Yoyada pun mengikuti jejak seorang ayah yang menjadi contoh dan teladan bagi Yoyada. Amsal pasal 12 ayat 7, Amsal 20 ayat 7 maksud saya berkata bahwa orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Daud juga berkata, dahulu saya muda dan sekarang telah menjadi tua, tak pernah saya melihat orang keturunan orang percaya meminta-minta. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita memiliki orang tua yang saleh,
Firman Tuhan berkata, Ishak diberkati karena ayahnya Abraham. Jadi apa yang kita terima pada saat ini itu ada kaitannya dengan apa yang diperbuat oleh orang tua sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah memiliki kesetiaan. Benaya dikenal dengan orang yang setia kepada rajanya yang bernama Daud. Dia adalah menjadi kepala daripada pengawal Daud. Orang ajudan itu dipilih orangnya, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat mengawal daripada seorang raja. Tak pernah ada seorang raja memilih ajudannya yang adalah pengkhianat itu. Tentu dia menyeleksi dulu bagaimana latar belakang orang ini. Dan Yoyada adalah menjadi pemimpin ke-30 orang yang mengawal daripada raja pada saat itu. Itu artinya adalah jangan ditanya lagi kalau berbicara mengenai kepercayaan atau kesetiaan seorang Benaya kepada Raja Daud. Amsal 20 ayat 6 berkata bahwa banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukan? Benaya adalah memiliki integritas yang tinggi, luar dan dalam nyambung gitu. Apa yang dikatakan dia sesuai dengan perbuatannya, itu artinya memiliki integritas. Tetapi jikalau ada orang yang banyak ngomongnya tetapi perilakunya nihil sama sekali, ingat, itu ciri-ciri orang yang tidak punya integritas. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita setia di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan juga kita setia di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Setiap dalam persekutuan yang dibuat oleh lembaga gereja, entah itu perkarya, berkawal, dengan kesetiaan kita akan menuju keberhasilan. Saudara, karakter seorang yang sukses yang pertama adalah ia memiliki keberanian. Yang kedua, ia menjadi teladan. Yang ketiga, dia harus memiliki kesucian. Dan yang terakhir adalah dia memiliki kesetiaan. Saudara, nanti saya sebut berani, nanti Bapak Ibu menjawabnya aku siap. Boleh ya? Karakter seorang yang sukses yang pertama adalah berani. Amin. Yang kedua adalah harus menjadi teladan. Amin. Yang ketiga adalah harus menjaga kesucian. Dan yang keempat adalah harus setia. Kiranya janji kita pada hari ini boleh kita tepati kepada Tuhan. Kita siap berani, kita siap menjadi teladan, kita siap menjadi orang yang suci, dan kita siap menjadi setia kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, Ku mau sepertimu Yesus, yang disempurnakan selalu. Nanti selesai pujian ini saya minta Pak Gembala sidang menuntut kita dalam doa firman Tuhan dan selanjutnya.